Pemirsa, ribuan warga antri berjam-jam demi mendapat bantuan langsung tunai Rp900.000 di sejumlah kantor pos di Jakarta. Meski antri berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapat bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ribuan warga rela antre panjang dan berdesak-desakan demi mendapatkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra di kantor pos Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat sejak pagi hingga sore. Udara yang panas tak mengurungkan antusias warga untuk menunggu. Uang BLT Rp900.000 yang diterima diakui warga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kantor pos Tegal Alur menjadi lokasi pencairan dana BLT Kesra bagi 6.400 lebih penerima manfaat. Antrean juga membeludak di kantor pos Percetakan Negara Jakarta Pusat. Warga mengantre lebih dari 5 jam untuk menerima BLT Kesra Rp900.000. Warga mengaku senang karena BLT Kesra dapat meringankan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jam 9 baru ya Bu ya, tapi belum, masih nunggu aja nih. Nunggu aja. Tapi nanti dipanggil namanya atau gimana sih Bu? Nama. Tadi cara antrinya bagaimana Bu? Kenapa cara antrinya? Kita kasih itu tuh yang selebaran itu. Apa namanya, Pak RT. Oh, dari RT. Nanti baru dipanggil. Dana Rp900.000 diberikan untuk 3 bulan, periode bulan Oktober, November, dan Desember 2025. BLT Kesra merupakan bagian program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan warga berbondong-bondong rela antri untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tak sedikit lansia dan para emak-emak membawa anak antri lama demi mendapatkan uang tunai Rp900.000. Ribuan warga di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, antusias mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Sejak pukul 6 pagi, warga didominasi emak-emak dari beragam profesi ini antri berjam-jam untuk memverifikasi data di kantor pos Padalarang. Padahal petugas sudah membagi jadwal pembagian BLT ini sesuai dengan RT RW masing-masing. Akibatnya, terjadi penumpukan di pintu masuk kantor pos. Apalagi tak sedikit penerima manfaat ini adalah kaum lansia dan ibu yang membawa anak yang akhirnya kelelahan mengantri lebih dari 1 jam demi mendapatkan uang Rp900.000. Wah, lama? Ya lama ya ngantrinya ya. Udah berapa kali dapat bantuan ini Bu? Baru sekarang. Oh baru sekarang? Iya, baru sekarang itu RW 2, RW baru. Sebelumnya nggak pernah yang dapat? RW yang itu mah nggak ngasih. Oh, berarti baru kali ini yang dapatnya? Baru pertama ini. Bantuannya untuk apa nantinya? Buat kebutuhan sehari-hari? Untuk sehari-hari aja. Lah ibu mah nggak punya suami. Oh, iya. Meninggal. Di Kecamatan Padalarang sendiri tercatat ada sekitar 16.000 penerima manfaat BLT. Hampir 40% penerima adalah warga yang baru pertama kali menerima BLT karena adanya perbaikan data administrasi serta pergantian kepengurusan RT maupun RW setempat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Usai menuai protes dan penolakan dari sejumlah penumpang komuter lain dan pedagang, penutupan pintu selatan akses keluar masuk penumpang di Stasiun Bekasi yang rencananya digelar hari ini akhirnya ditunda. Rencana pemerintah Kota Bekasi yang akan menutup ruas Jalan Insinyur Haji Juanda yang merupakan pintu selatan akses keluar masuk penumpang KRL komuter lain akhirnya ditunda. Penundaan ini usai banyaknya protes dan penolakan dari penumpang dan pedagang di sekitar Stasiun Bekasi. Bahkan spanduk pengumuman penutupan akses pintu selatan yang sebelumnya terpasang di depan area Stasiun Bekasi kini sudah dicopot.
Menurut sejumlah penumpang, penutupan tersebut dinilai kurang efektif dan akan menimbulkan masalah baru. Sebenarnya agak berat juga sih, Mas, soalnya kan ini kan pintu aksesnya kan cuma dua, dari yang ke Juanda sama yang Pusdiklat Perjuangan. Oh, Perjuangan sana. Nanti takutnya kalau misalkan yang sebelah sini yang Juanda ini ditutup, nanti kan jadi numpuk di sana. Oh, jadi timbul ada kemacetan baru mungkin kalau ditutup. Iya, betul. Saya kurang setuju karena ini tuh bukannya solusi untuk kemacetan ini, itu hanya memindahkan dari yang sisi selatan pindah ke sisi utara. Ya. Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menjelaskan penutupan ini guna mengurai kemacetan terutama pada jam sibuk. Kita jalankan saja dulu, nanti baru kita jadi tidak ada waktu Sampai kapannya ya? Ya sama, jadi begitu itu dipindahkan ke utara ya teman-teman rekan-rekan saudara kita ojol juga terus menyesuaikan. Awalnya beberapa spanduk penolakan penutupan akses pintu selatan keluar masuk penumpang KRL komuter lain di stasiun Bekasi bermunculan. Warga menilai penutupan tersebut bukan solusi terbaik untuk mengurai kemacetan di sepanjang jalan Insinyur Haji Juanda. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebelum mengakhiri hidup, penculik dan pembunuh Alvaro Kiano sempat melakukan prarekonstruksi. Terungkap pelaku membekap korban dengan menggunakan handuk. Nah, jadi pada saat di sini. Inilah Alex Iskandar yang merupakan tersangka penculikan dan pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho saat menjalani prarekonstruksi di rumahnya di Priuk, Kota Tangerang, Banten 21 November lalu. Prarekonstruksi ini dilakukan 2 hari sebelum pelaku ditemukan mengakhiri hidup di ruang konseling Polres Jakarta Selatan. Dalam prarekonstruksi ini, pelaku menjelaskan kepada polisi cara menghabisi nyawa anak tirinya. Dengan handuk, pelaku membekap anak berusia 6 tahun tersebut hingga meregang nyawa. Sebelum dibuang, jasad Alvaro sempat disimpan pelaku di garasi rumahnya selama 3 hari sebelum akhirnya dibawa dengan menggunakan mobil dan dibuang ke jembatan Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor. AKN karena sudah kenal dengan AI, karena ini merupakan ayah tirinya, dan karena AI juga menjanjikan AKN untuk bersama-sama dengan dia keluar untuk membeli mainan dan makanan. Akhirnya korban AKN itu mengikuti seseorang yang diketahui bernama AN ini, ayah tirinya ini, dan dalam perjalanan AI ini mengajak ke rumah karena ingin mau membersihkan dulu, artinya mandi dulu. Sampai di rumah itulah, karena AKN ini rewel dan nangis ingin pulang, dan mainan yang dijanjikan itu tidak kunjung ada, belum dibeli. Akhirnya dari situlah, karena AKN rewel nangis, akhirnya keluar dari situ. Menurut keterangan ayah tirinya AI ini, dari situ AKN disekap dengan handuk yang tergantung dan juga dicekik serta. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Arya Daru kembali disorot. Pihak keluarga menuntut polisi membuka penyidikan resmi atas sejumlah temuan yang dinilai janggal. Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru yang mengejutkan. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa ADP pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar segera meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo, menegaskan bahwa eskalasi status kasus menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kematian janggal ADP. Privasi yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil
fakta penyelidikan dari penyelidik, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Sebelum kasus resmi naik ke tingkat penyidikan, Nikolai meminta adanya mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Menurutnya langkah ini penting untuk memastikan semua aspek dan bukti ditelaah secara transparan dan komprehensif. Nikolai mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polda Metro Jaya hingga saat ini gelar perkara terkait kasus kematian ADP belum pernah dilaksanakan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Kita ke informasi lain pemirsa, suami Ira Puspadewi, Zaim Uhrowi, mengaku belum tahu kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan KPK usai menerima rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Zaim menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui rehabilitasi atas perkara yang menjerat istrinya. Kondisi ibu di dalam gimana, Pak? Baik. Tadi ngobrol apa aja, Pak, dulu, Pak? Suami Ira Puspadewi, Zaim Uhrowi, mengaku belum tahu kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan KPK usai menerima rehabilitasi. Namun ia mengatakan jika Ira mulai mengemasi barang-barangnya. Sudah ada konfirmasi kalau bakalan keluar hari ini, Ibu Ira. Zaim pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyetujui rehabilitasi atas perkara yang menjerat istrinya. Tentu kita sangat berterima kasih kepada Presiden. Ini sesuatu yang tidak kita duga, tetapi betul-betul kita terkejut dan Presiden memberikan itu sesuatu yang tidak kita duga sampai dia sangat-sangat berterima kasih. Sementara itu terkait rehabilitasi kepada 3 terdakwa, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, surat keputusan tersebut akan dikirim hari Jumat 29 November 2025. KPK sudah menerima surat keputusan rehabilitasi mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi. Namun proses tindak lanjut masih dibahas internal dan membutuhkan waktu. Jubir KPK Budi Prasetyo juga memastikan tidak ada kendala yang menghambat proses tersebut. Pagi ini kami sudah menerima surat dari Kementerian Hukum dan saat ini masih berprogres di internal KPK. Nanti kami akan update kembali. Jadi kami masih tunggu juga ini karena memang butuh proses di internal ya. Jadi nanti teman-teman mohon tetap bersabar untuk menunggu tindak lanjut dari surat keputusan rehabilitasi ini. Mas, kendalanya sampai beberapa hari itu apa sih surat rehabilitasi baru diterima? Saya kira tidak ada kendala ya. Jadi memang surat sudah kami terima pagi ini dan langsung kami proses di internal KPK. Ini saat ini lagi proses apa, Mas? Proses apa? Ada beberapa proses ya yang sedang berjalan di internal kami. Tentu ada hal-hal administratif yang harus kami lakukan ya untuk nanti kemudian melakukan tindak lanjut ya atas keputusan Presiden terkait dengan rehabilitasi dalam perkara ASDP ini. Berapa lama proses internal tadi, Mas? Kira-kira jam berapa ini pembahasannya akan dilakukan? Ya, secepatnya ya. Jadi nanti kami akan update terus ke teman-teman. Jadi nanti kita sama-sama tunggu karena ini memang masih